Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi kali ini kita bertemu dalam program Quran Maps, navigasi hidup berbasis wahyu, dan telah bersama kita penerjemah daripada kitab Tafsir Modern karya Syekh Muhammad Izzat Darwazah, Ustadz Alimin Mukhtar. Pada kesempatan pagi hari ini, sesi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana pandangan orientalis dan misionaris terhadap Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Dan yang kedua, kita akan berbicara tentang pandangan orang Arab atau orang yang berada di sekitar Nabi tentang beliau, bahwa para orientalis dan misionaris berpendapat bahwa Nabi berubah. Muhammad itu berubah dari seorang Nabi menjadi seorang raja, menjadi seorang yang menghukumi sesuatu. Nah, Ustaz, bagaimana Syekh Muhammad Izzat Darwazah membahas tuduhan ini? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal menarik ya yang beliau tulis dalam karya ini ya, dalam kitab. Ini yang bagian pengantar ini, Syekh Izzat Darwazah di bagian pertama pada bab ke-10. Syekh Izzat Darwazah mengungkap pertanyaan yang mungkin juga ini sebenarnya muncul di banyak literatur yang lain ya, bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu berubah gitu ya, dari seorang nabi, prophet menjadi seorang king atau lawmaker ya, pembuat hukum atau orang yang juga menegakkan supremasi kerajaan gitu ya. Itu berangkat dulu dari asumsi mereka yang pertama bahwa nabi itu pembuat Quran gitu ya. Jadi mereka kan tidak mengakui Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu gitu ya. Mereka menganggap Quran itu adalah buatan dan rekayasa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena hal itu mereka memandang bahwa Nabi itu berubah gitu ya. Dari semula di Mekah itu, beliau itu seorang yang menghimbau kepada satu moral tertentu, kepada satu sistem penyembahan tertentu, beriman kepada Allah gitu ya. Karena mereka memandang isi dari Quran-Quran Madaniyah, Makkiyah itu adalah banyak bicara tentang akidah gitu ya. Tapi Nabi di Mekah itu tidak menegakkan hukum dalam arti menurut pandangan mereka ya, karena di Wahyu Makkiyah itu memang hampir tidak ada bicara masalah hukum. Di situ mereka melihat Nabi itu hanyalah menghimbau orang untuk mengikuti ajaran yang beliau bikin, kata mereka. Terus yang mau silahkan, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Bahkan ketika orang-orang kafir ini ya, orang yang tidak menerima dakwah beliau, melakukan persekusi, melakukan penyiksaan kepada pengikut beliau, dan bahkan berbagai macam upaya ya untuk mendiskreditkan beliau tidak melakukan perlawanan ya. Malah menyuruh para pengikutnya berhijrah ke Madinah yang akhir. Kemudian sebelum itu bahkan pada tahun ke-5 Hijriah itu, ke-5 kenabian ya, itu diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah. Jadi bagi mereka Nabi ini berubah karena ketika beliau sudah sampai di Madinah setelah berhijrah, Nabi ini melakukan hal-hal yang kalau pandangan mereka ofensif gitu ya. Beliau menerapkan ini halal, ini haram, ada hukum-hukum yang untuk pernikahan, waris, bahkan hukum perang. Dan beliau ketika menghadapi yang pertama komunitas Yahudi yang ada di Madinah, ketika komunitas Yahudi itu melakukan suatu tindakan yang makar lah dalam tanda kutip gitu ya, itu beliau menjatuhkan sanksi yang sangat keras ya. Ada yang diusir, ada yang bahkan dibunuh, diperangi. Dan ini bagi kaum orientalis, misionaris, Nabi berubah dari seorang yang menghimbau kepada kebaikan, berubah menjadi seorang raja, seorang politikus gitu ya, seorang yang kata mereka punya ambisi dunia. Dan bahkan kemudian karena kata mereka kan Rasulullah itu kan ada yang namanya ghanimah segala macam ya. Jadi seorang yang
ya berubahlah begitu ya. Nah, Sayyid Darwazah memandang bahwa tuduhan ini juga ada banyak literatur yang lain, adalah bentuk ketidakfahaman mereka atau definisi mereka yang membatasi bahwa seolah-olah Nabi itu hanyalah seseorang yang mengimbau kebaikan. Kenapa? Karena yang menjadi rujukan mereka Nabi itu adalah Isa alaihissalam atau Yesus. Nabi Isa itu bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali gitu ya ketika beliau ini dipersekusi, diusir segala macam ya. Bahkan mengatakan bahwa kerajaanku bukan di dunia ini gitu ya. Itu mereka jadikan sebagai patokan bahwa Nabi itu harusnya kayak begitu gitu. Sayyid Darwazah mengatakan tidak begitu ya. Nabi itu Rasulullah Muhammad SAW itu ya seorang yang menghimbau, mengajak kepada satu akidah tertentu, keyakinan tertentu. Di saat bersamaan beliau itu juga punya power, punya wewenang duniawi. Oleh karenanya kemudian Islam itu menjadi sebuah sistem agama yang sangat komplit. Tidak hanya menyangkut aturan-aturan moral, yang mana itu orang boleh ikut boleh enggak gitu ya, tapi juga memberikan wewenang untuk kemudian menjatuhkan sanksi dan hukuman bagi mereka yang tidak patuh ya. Jadi perbedaan cara mempersepsi siapa dan bagaimana seorang nabi itulah yang kemudian melahirkan tuduhan seperti itu ya. Seolah-olah nabi itu berubah, padahal sebenarnya ini adalah tatawur ya, atau perubahan gradual, bahwa seseorang itu akan bisa berkomitmen kepada Islam sepenuhnya memang bertahap ya, yang dimulai dari ditanamkan dulu akidahnya itu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa di dalam wahyu-wahyu Makkiyah itu hampir tidak ada masalah hukum, hampir tidak ada tetap ya, tapi sangat sedikit, karena memang kepatuhan kepada sebuah hukum itu tidak serta-merta akan muncul, tapi harus dibangun dari sebuah pondasi penerimaan penuh kepada otoritas di balik hukum itu. Nah, kalau orang itu tidak menerima otoritas di balik hukum itu, Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala, nabi, maka orang pasti akan melakukan berbagai macam rekayasa untuk menghindar dan mengakali hukum itu. Dan itu yang terjadi gitu ya. Ketika dewasa ini misalnya orang itu sebenarnya tidak punya loyalitas atau penerimaan penuh kepada otoritas di balik hukum itu, maka yang dia lakukan adalah nakali gitu ya. Hukum itu bisa direkayasa, hukum itu bisa dicari celahnya untuk kemudian dihindari. Nah, ini yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penyimpangan dalam hukum itu. Dan Rasulullah dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala diajari bahwa manusia itu nggak akan patuh kepada sebuah hukum sebelum mereka menerima otoritas di balik hukum itu. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam perspektif Islam, penahapan itu ditujukan untuk membangun fondasi yang kokoh agar orang itu memang menerima syariat itu secara utuh, sadar, dan tanpa paksaan. Tapi dalam perspektif sionaris, perspektif orientalis, ini dipandang Nabi itu berubah dari seorang nabi menjadi seorang raja, padahal tidak seperti itu. Jadi kita harus melihat poinnya. Kalau boleh dibilang perubahan ya, sebenarnya bukan perubahan ya, penahapan ya, karena pada fase berikutnya nanti kita melihat ketika Quran itu dikumpulkan, oh ternyata kemudian juga ayat-ayatnya kan mix gitu ya. Jadi kita mengenal kalau di ulumul Quran itu ada ayat-ayat Makkiyah yang diletakkan di surah Madaniyah, atau ayat-ayat Madaniyah yang ditaruh di surah-surah Makkiyah. Jadi tidaklah tepat apa yang dikatakan oleh misionaris orientalis itu tentang Nabi Muhammad, karena memang ini bukan perubahan, tapi sebenarnya itulah misi Islam sebenarnya, yakni bagaimana mendorong dan melahirkan umat yang taat penuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Tuhan itu. Dan itu harus dimulai dari membangun tadi loyalitas, membangun kepercayaan, keimanan kepada otoritas di balik hukum itu. Dan sama sekali itu bukan sebuah perubahan, tapi ini sebuah paket lengkap yang hendak diberikan, tapi kemudian diberikan bertahap dulu dari pondasinya, bukan langsung dari puncaknya, karena puncaknya kan ketaatan, kepatuhan. Nah, kepatuhan itu harus ada pondasinya.
Kalau tidak ada pondasinya, maka itu akan menimbulkan kemunafikan dan itu yang terjadi di Madinah. Ketika orang-orang yang ini ya, mereka ini tidak beriman gitu ya, sebenarnya tidak punya iman sama sekali, tapi langsung berhadapan dengan hukum ya di Madinah itu ya. Nabi menetapkan ini itu, maka mereka akan melahirkan hipokrit gitu ya. Pura-pura saja kelihatannya di luar itu beriman, kostumnya, perilakunya kelihatan seperti orang beriman, sebenarnya di hati mereka menyimpan kekufuran dan kebencian kepada Islam. Itu efek dari ya ini jadi semacam contoh yang sangat kelihatan nyata begitu ya. Berarti tuduhan dari misionaris dan orientalis itu bahwa Nabi berubah itu tidak benar menurut Syekh Muhammad Iza Darwaza, bahwa yang benar bahwa ini adalah sebuah penahapan, dan penahapan ini penting untuk keutuhan manusia dan keseluruhan daripada alam ini, bukan parsial tetapi Ya, ini pesan Islam memang ini paket lengkap gitu ya sebenarnya. paket lengkap. Baik para kaum muslimin, pemirsa sekalian, ini tentu navigasi hidup yang sangat-sangat luar biasa di sesi kali ini, bahwa sesi ini menjawab tentang tuduhan orientalis dan misionaris terhadap Islam, terhadap Al-Quran, dan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dengan permasalahan, dengan kasus-kasus yang lain. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.